Hai Healthies, berjumpa lagi dengan saya Nadia. Kali ini kita akan membahas mengalami masalah kulit pada bayi, yaitu desquamasi. Kita akan membahas pengertian, gejala, kapan harus membawa anak ke dokter, kemudian cara mencegah dan juga cara menangani, serta saya juga memiliki pengalaman dengan anak saya mengenai desquamasi ini, sehingga saya akan sharing ya bagaimana pengalaman saya mengenai desquamasi ini. Oke, langsung saja kita bahas. Pengertian desquamasi, desquamasi adalah pengelupasan kulit, khususnya lapisan terluar kulit, yaitu stratum corneum. Kalau misalkan pada anak, itu memang bisa mengalami pengelupasan kulit, khususnya pada anak yang baru lahir, yaitu usia 0-3 bulan pertama setelah lahir. Memang secara alami kulit anak yang baru lahir itu masih mengalami proses penyempurnaan, sehingga memang secara alami mengalami pengelupasan. Kemudian penyebab lain dari desquamasi pada bayi, pada anak, yaitu yang pertama kulit kering. Kulit kering pada bayi, pada anak bisa dipicu karena terlalu lama berendam dalam air. Ibu-ibu nih, mungkin sudah pada tahu ya, kalau anak kita itu saat mandi itu sambil main ya, sambil main air, sehingga disuruh, ayo udah selesai mandinya, pada nggak mau ya. Lama sekali, bahkan lebih dari 10 menit. Ternyata terlalu lama mandi itu bisa menyebabkan lapisan terluar kulit itu menyerap air justru terlalu banyak. Nah, ketika dia sudah selesai mandi, dikeringkan dengan anduk, kulitnya ini kan menjadi keriput ya, menjadi seperti keriput. Nah, itu kalau sudah kering itu nanti bisa mengelupas. Kemudian penyebab yang lain mungkin karena gesekan, gesekan dengan kaos kaki yang kasar, gesekan dengan sepatu yang bahannya kasar, itu bisa memicu dari pengelupasan kulit. Selain itu juga mungkin kulit anak terpapar dari sabun yang tidak cocok untuk kulitnya. Jadi berbahan baku kasar ya sabunnya. Kemudian mungkin kulit anak itu terkena deterjen, karena itu kan panas ya, sehingga bisa menyebabkan kulit bayi, kulit anak mengalami pengelupasan atau desquamasi. Kemudian bagaimana sih bentuk atau gambar dari desquamasi itu sendiri? Nah, ini saya tampilkan ya. Anak saya itu pernah mengalami pengelupasan kulit, bahkan hampir di seluruh jari-jarinya ya, khususnya di telapak kaki. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Tampak jelas sekali ya, jadi kulitnya kalau anak saya itu mengalami di telapak kakinya dia, itu mengelupas ya. Mengelupas jadi seperti ini, warnanya keputihan seperti ini ya, kulitnya mengelupas. Ini namanya desquamasi. Kemudian, kapan sih kita harus membawa anak kita periksa ke dokter khususnya spesialis anak kalau anak kita mengalami desquamasi? Kita segera membawa anak kita periksa ke dokter khususnya spesialis anak kalau misalkan desquamasinya itu disertai dengan yang pertama kulitnya kemerahan. Kemerahannya ini tidak hanya eh, sedikit ya, namun juga meluas. Jadi semakin hari kok kemerahannya ini meluas. Kemudian yang kedua, anaknya rewel. Rewel pada anak ini bisa menjadi pertanda bahwa dia tidak nyaman. Kalau misalkan mengalami pengelupasan kulit, berarti dia merasa tidak nyaman di area situ yang mengelupas. Bahkan mungkin anak mengalami perih ya, gatal. Kemudian yang ketiga, jika anak mengalami pengeluaran nanah. Nah, keluarnya nanah di area kulit yang mengelupas ini bisa menjadi pertanda bahwa sudah terjadi infeksi dari bakteri, mikroorganisme. Kemudian yang keempat, jika area yang mengelupas itu terjadi pembengkakan, membesar. Nah, kalau misalkan Healthies menemukan 4 gejala itu, segeralah bawa anak kita periksa ke dokter untuk ditangani lebih lanjut. Kemudian kalau misalkan tidak ada tanda-tanda itu, maka Healthies bisa mengatasinya sendiri di rumah ya. Kalau saya itu pakainya minyak. Jadi pakainya minyak yang memang aman ya untuk anak. Healthies bisa pakai minyak zaitun, boleh ya, atau minyak yang berbahan dasar tumbuhan sehingga bisa diserap oleh kulit ya, oleh kulit si bayi. Kemudian langsung saja dipakaikan setelah mandi. Jadi kondisinya kulit anak kita itu bersih. Ya, setelah mandi kulitnya kan bersih. Dikeringkan dengan handuk, langsung dioles-olesi aja di area yang mengelupas.
dioles-olesi mungkin sambil di gosok-gosokan ringan ya supaya minyaknya ini terserap dengan baik ya. Jadi dioles-olesi kalau saya itu rutin ya, setiap setelah mandi ya, pagi sore. Nah, ini dokumentasi saya ya. Jadi anak saya itu kurang lebih selama semingguan ya. Seingat saya semingguan. Jadi saya rutin lakukan ini dan alhamdulillahnya kulit yang mengelupas itu ya terkelupas sendiri ya dan tidak menjalar sampai menyebar gitu enggak. Jadi karena sudah terhidrasi kan oleh minyak, jadinya bisa teratasi dan kulitnya bisa mulus kembali. Kemudian itu kan cara menanganinya ya. Kemudian penanganan yang kedua, Healthies bisa gunakan kaos kaki yang berbahan lembut ya. Jadi setelah dipakaikan minyak, kemudian dipakaikan kaos kaki supaya kulitnya ini lembab ya, lembab. Jadi tidak kering ya. Kemudian cara pencegahannya supaya tidak terjadi kulit kering bahkan mengelupas. Yang pertama, Healthies bisa melakukan upaya pencegahan. Jadi mandikan bayi itu jangan terlalu lama ya, jangan sampai lebih dari 10 menit ya, karena justru bisa menyebabkan kulit kering dan mengelupas. Kemudian jangan pakaikan kaos kaki yang kasar, jangan pakaikan sepatu maupun sandal yang kasar. Lalu pastikan sabun yang kita berikan ke anak kita itu memang cocok untuk kulitnya ya, memang khusus sabun untuk bayi, memang sabun khusus untuk anak. Kemudian kita hindari deterjen maupun cairan rumah tangga lainnya yang bisa mengkontaminasi dan berbahaya bagi kulit anak. Selain itu, Healthies kalau misalkan anak Healthies itu mengalami desquamasi, hindari untuk mengelupas kulit ya. Jadi jangan dikelupas, biarkan saja itu terkelupas sendiri secara alami. Jadi biarkan saja. Jangan kita kelupas ya, nanti malah takutnya kulit yang normal, kulit yang sehat ikut terkelupas. Jadinya malah berdarah, malah luka. Jadi hindarkan dari area yang kotor ya. Jangan kita misalkan dia main di area rumah ya, pastikan area rumah kita tuh bersih ya. Jadi biar tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Kalau misalkan kulit yang mengelupas terkena area yang kotor, yang misalkan berdebu, itu bisa memicu terjadinya infeksi. Demikian Healthies penjelasan dari saya dan juga sharing pengalaman mengalami desquamasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.